Sejak bulan Januari hingga November 2020, Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kota Bontang telah menangani sedikitnya 24 kasus perselisihan kerja yang terjadi di Kota Taman. Dari 24 kasus itu, 18 diantaranya berakhir damai. Dikemukakan Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Bontang M. Syaifullah, keberhasilannya dalam melakukan mediasi tak lepas dari peran seluruh perangkat kerja Disnaker Bontang yang gigih dalam usahanya mendamaikan kedua belah pihak. Kendati demikian, ia pun tak menampik dengan adanya beberapa perselisihan yang harus berakhir di meja hijau. Saat ditemui di kantornya, Syaifullah menjabarkan tahapan mediasi yang dilakukan Disnaker dalam menyelesaikan perselisihan kerja. Hal pertama yang dilakukan Disnaker yaitu melakukan verifikasi terhadap berita acara bipartit dari kedua belah pihak. Sedangkan untuk perselisihan kerja yang dilaporkan tanpa berita acara bipartit, maka pihaknya akan menyarankan untuk membuatnya di Disnaker dengan mengundang kedua belah pihak. Pengaduan atau pencatatan perselisihan, maka yang awal kita verifikasi adalah berita acara bipartit mereka. Jadi antara pengusaha dan pekerja tersebut sudah bipartit belum? Karena dalam Undang-Undang 2 tahun 2004 tentang tata cara perselisihan itu, bipartit itu wajib. Jadi sebenarnya mediator tidak boleh menyelesaikan perselisihan kalau belum dibipartitkan antara para pihak. Nah, tapi kita tidak saklek seperti itu ya. Jadi ketika kita menerima pengaduan, tidak ada lampiran bipartitnya, maka kita fasilitasi di sini. Kita undang mereka kita fasilitasi bipartit dulu di sini antara pengusaha tersebut. Nanti silakan mereka berunding di sini, kita bantu di sini, kita fasilitasi. Nanti kalau misalnya ternyata dalam bipartit itu mereka tidak mencapai kesepakatan, nah mereka akan membuat risalah bipartitnya. Setelah itu kita tindak-lanjuti, mungkin di hari-hari yang akan datang kita sesuai dengan jadwal dan waktu yang diberikan oleh undang-undang, kita sesuaikan, kita klarifikasi, kita mediasi, kemudian mereka ini buat menyusun risalah tentang posisi masing-masing. Ya kita usahakan terdapat kesepakatan bersama dalam mediasi tersebut. Jadi kalau misalnya mereka bersepakat, undangannya sampingkan dulu, aturan itu sampingkan dulu, silakan mereka bersepakat dengan dibantu oleh mediator. Selanjutnya, dalam setiap perselisihan kerja yang dimediasi oleh Disnaker, pihaknya akan memberikan waktu sekitar 30 hari kerja untuk membuat keputusan, apakah berakhir damai atau lanjut ke pengadilan. Namun sebelum memutuskan untuk melanjutkan ke pengadilan, pihaknya akan mengeluarkan surat anjuran untuk kedua belah pihak. Apabila dalam kurun waktu yang diberikan tidak mencapai kesepakatan, serta masih keberatan dengan surat anjuran yang diberikan, keduanya dipersilakan untuk melakukan kesepakatan sendiri atau melanjutkan perselisihannya tersebut hingga ke meja hijau. Tapi kalau misalnya ternyata para pihak tetap dengan pendiriannya masing-masing, tidak dapat kesepakatan, maka nanti mediator akan mengeluarkan anjuran. Karena memang kita tidak bisa mengeluarkan lebih dari anjuran. Kalau bilang pernah dulu kenapa tidak membuat keputusan itu kan punya kewenangannya pengadilan, hakim bukan. Kalau kita tidak, kita anjuran saja karena bersifatnya tidak mengikat, artinya ketika mereka tidak mau melaksanakan anjuran, mereka boleh ke hal yang lebih tinggi atau bersepakat di luar anjuran juga boleh. Misalnya mereka anjurannya terlalu berat misalnya ya, mereka mau kembali ke kesepakatan awal misalnya yang sudah pernah dibicarakan, ya silakan, boleh seperti itu. Kalau mereka tidak bersedia, maka ada ranahnya lagi ke Pengadilan Hubungan Industrial di Samarinda. Untuk diketahui, dalam proses mediasi, Disnaker akan menghadirkan beberapa ahli sesuai dengan kebutuhan, guna melihat lebih dalam titik persoalan dari perselisihan kerja tersebut. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expos Kaltim melaporkan.